Waktu saya awal ikutan challenge itu kan saya iseng awalnya. Nggak niat ikutan challenge waktu itu yang 10 ke 200 tuh. Jadi niatnya cuma ngelatih MM. Waktu ikut modal ada sisa 10, benar-benar 10 waktu itu. Udah loss $3. Satuju tuh. Satuju udah saya masuk. Nah, tahu sisa 5. Nah, dari sisa 5 saya gunain metode ini nih. Jadi sebenarnya bukan dari 10 ke 200, 5 ke 200 dapatnya. Itu pokoknya main di M1 udah candle udah nyentuh upper PB, saya sell, kena middle atau low, saya close. Udah kena low, saya buy, close di middle, kalau nggak di up. Gitu-gitu aja TikTok. Oke teman-teman, berikut ini tutorial metode atau teknik scalping dengan kombinasi antara PB, MA, RSI, dan MACD. Sebelumnya mungkin kita bisa setting dulu indikator-indikatornya di MT5 Android ini. Kita klik logo yang di sebelah time frame ini. Sini kita pilih Bollinger Bands. Nah, untuk Bollinger Bands settingannya default aja, nggak perlu diubah apapun. Kita klik save, kita klik tambah lagi, kita tambah moving average. Nah, untuk moving average saya pakai 4 moving average, semuanya SMA, simple moving average. Kita pilih yang ini nih, simple. Nah, saya pakai 5, 50, 100, dan 200. Kita klik di sini di angka ini, kita klik 5. Untuk MA5 saya pakai warna biru. Tambah lagi, moving average lagi. Kita klik di sini. 50 saya pakai warna merah. Topping. Kita klik save. Tambah lagi, kita klik moving average. Kita klik lagi, kita ketik 100. 100 saya pakai warna hijau. Kita save, kita tambah lagi sekali lagi moving average. Terakhir saya pakai yang 200. Saya pakai warna ungu kalau untuk 200. Kita klik save. Nah, kita kembali ke chart. Pasang nih BB sama EMA-nya di sini. Berikutnya kita setting RSI dan MACD. Kita klik lagi di logo tadi. Nah, kita klik tambah sini. Kita cari RSI. Nah, ini klik sini. Nah, untuk RSI kalau untuk settingan defaultnya dia pakai periode 14. Untuk RSI saya custom pakai RSI 9. Kenapa saya pakai RSI 9? Karena biar sinkron dengan MACD-nya. Karena MACD dia pakai SMA 9. Yang lainnya langsung dirubah dulu. Kita klik save. Kita lihat. RS-nya udah. Kita klik lagi. Tambah. Nah, untuk MACD-nya jangan kita klik yang di atas di main chart. Tapi kita klik yang di indikator window bawah ini. Nah, jadi nanti letaknya pas di bawah RSI ini. Kita klik di sini. Kita klik MACD. Nah, untuk MACD dia default aja. Nggak perlu ada yang diubah satupun. Kita klik save. Kita back. Nah, ini RSI sama MACD udah gabung. Baru kita ubah untuk RSI-nya level-levelnya. Kita klik lagi. Masuk ke RSI. Kita klik level ini. Nah, di sini kan bawaannya cuma 30 sama 70. Kalau saya pakai 90 sampai 9. Nanti cukup diikuti aja seperti ini. Nah, deskripsinya 90 sampai 72 itu sell. Sell. Nah, untuk 54 sama 45 ini TP.
27 sampai 9 itu baik. Ini sebelah kiri atas, kita klik back, kita klik save, jangan lupa diklik save soalnya nanti hilang levelnya. Kita klik save, kita balik lagi, kita lihat, nah di sini sudah ada angka-angka level dari RC tadi. Nah, selanjutnya kita ubah warna dari histogramnya MACD nih karena nggak kelihatan. Kita klik lagi di sini, kita masuk ke MACD, nah kita ubah di sini, pilih warna yang agak gelap biar kelihatan di chart aja. Saya pilih warna ungu di sini, di agak terang mungkin levelnya, level 3 boleh. Klik save, kita back. Nah ini udah kelihatan RSI dengan MACD nya, histonya juga udah mulai kelihatan. Nah setelah itu baru kita aplikasikan cara penggunaannya seperti ini. Trend biasanya saya lihat itu time frame M15, baru kita eksekusi di M2. Kalau bingung cari M2, klik aja nih di logo time frame nya di M15 ini, kita klik, nah keluarkan logo gear, kita klik logo gear. Nah sini ada time frame mana aja yang mau kita pakai. Saya pakai M2. Kenapa saya pakai M2? Karena dulu awal-awal saya pakai M1 sering banyak kena fake out, sering banyak loss juga. Akhirnya saya pakai M2, baru udah mulai cocok di sini. Ini kemarin harga sedang naik, lagi mau ngejar ATH. Kita nggak tahu nih mau sell di mana. Kita lihat dulu di RSI sini dia udah masuk 7281. Nah sebelum bentuk cekung seperti ini, kita jangan buru-buru eksekusi. Kalaupun udah bentuk kayak gini, kita lihat dulu candlenya. Candlenya masih seperti naik, dan histonya juga belum, di sini dia belum cekung, dia masih nanjak. Jika di sini cekung, di sini udah mulai kelihatan histogramnya, udah mulai cekung juga, malah curam ke atas atau saucernya bentuk seperti ini. Nah kita bisa eksekusi di sini nih, di daerah sini. Kita lihat lagi di sini. Di sini kita bisa eksekusi sell dengan batas resiko SL. Kalau saya mau pakai sekitar 30 pip, 50 pip supaya nggak gampang kegeser. SL-nya sekitar 30 pip. Ini lagi contohnya, kita pas sell di sini, histonya juga mulai menurun. Nah kita juga bisa tarik trend line di RSI-nya ini. Jadi kita bisa main trend line juga, ya bukan cuma di candle tapi di indikatornya. Kita klik di sini di indikator, di daerah indikator RSI, kita klik begini sampai keluar logo bulat. Nanti ini ada yang lambang bulat kotak segitiga, kita klik di situ. Ini yang garisnya diagonal, kita arahin ke sini. Selama RSI yang berikutnya nggak melewati RSI high sebelumnya, masih valid untuk eksekusi sell. Dan di sini terbukti saucer MACD-nya nih cekung di sini, RSI-nya di sini nggak lebih high dari sebelumnya ini, tapi tetap di bawahnya.
Makanya kita tarik trendline dari atas ini sampai ke sini. Kita bisa eksekusi di sini, dia turun, 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 turun. Nah, TP-nya di mana? Kita bisa eksekusi TP-nya tuh di 54 atau 45. Ini kan udah turun. Nah, di sini bisa TP nih. Kalau ada muatan banyak, mungkin kita bisa TP sebagian di sini. Sisanya bisa di hold. Kita lihat di sini kita bisa close. Tapi kalau emang kita yakin nih pergerakannya masih bakal turun, karena ini volume dari histogram MACD-nya nih lumayan tinggi. Jadi dia pasti mau lebih turun lagi ke bawah. Jadi kita bisa di sini bisa TP sebagian, sisanya hold. Walaupun dia naik lagi sebentar, dia turun. TP-nya di mana? Kita bisa TP di area buy. Buy sini mendekati 27 atau ke bawah lagi juga nggak apa-apa. Ini kita bisa TP. Kalau emang yakin harganya ada yang masih mau turun, mungkin kita bisa hold atau mungkin kita bisa close dulu di sini. Kita cari momen lagi. Tapi biasanya udah cukup kalau sampai di situ aja. Sampai area buy. Karena ini kan scalpingan. Jadi biasanya nggak lama. Kecuali emang kita udah lihat mapping ada pergerakan harga sampai jauh ke bawah, kita bisa hold sebagian. Tapi kalau emang mau aman, ya kita close aja di sini nggak apa-apa. Baru ntar kita cari momen lagi. Nah, berikutnya ini sebenarnya kan masih bisa nih sell di sini sampai ke sini. Tapi kenapa nggak dianjurkan? Karena di sini nggak kelihatan bentuk dari histogramnya, arahnya mau kemana. Lebih baik kita tunggu eksekusi untuk buy-nya aja. Tapi dia turun, 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 turun terus. Nah, ini contohnya. Kalau untuk eksekusi buy. Waktu di sini dia udah masuk, RSI-nya udah masuk area buy. Tapi histonya dia masih rendah, belum ke dalam. Belum cekung ke bawah. Berarti ada kemungkinan dia bisa naik lagi, bisa turun lagi. Dan emang dia emang turun lagi. Jadi kita bisa eksekusinya itu di cekung keduanya. Cekung kedua, histogramnya masuk seperti ini. Bisa kita pantau di sini. Nah, ini udah cekung, kita bisa eksekusi di sini. Dengan SL seperti tadi, sekitar 30 atau sampai 50 pip. Kita set buy di sini. SL-nya 30 pip. TP-nya di mana? Iya, belum. Kita tarik lagi. Trendline lagi di situ. Kita tarik trendline di sini nih. Oh, begini juga nggak apa-apa. Selama RSI berikutnya nggak melewati low RSI low sebelumnya ini masih valid untuk eksekusi buy. Dan juga kita bisa lihat formasi candlenya. Di sini udah mendekati low WB. Walaupun nggak ada satu candle yang masuk atau keluar dari low WB ini. Lebih bagus kalau yang panjang seperti ini. Ini lebih kuat biasanya. Tapi di sini juga udah lumayan.
karena didukung dari histogramnya ini. Udah cekung ke dalam, kita bisa eksekusi di sini. Lihat TP-nya di mana? TP di 45 atau 54 bisa. Di sini 45 masih lewat. Nah, 54 nih. Sini bisa kita TP nih. Ini sini bisa kita TP sebagian. Kalau emang ada muatan lebih, bisa kita hold. Nanti pasti naik, turun lagi. Nah, nanti TP-nya di mana? Yang berikutnya. Bisa kita TP di area sell. Nah, ini kan masuk area sell. Bisa kita TP sini. Dan kebetulan juga ada EMA 200 di sini. Jadi seperti ketahan di sini. Dan emang terbukti dia sideway dulu. Sideway lama gitu. Walaupun di akhirnya turun lagi. Turun naik lagi. Tapi untuk lebih aman ya kita close di sini. Kalau nggak mau dikocok-kocok sideway-nya. Jadi seperti itu contohnya. Mungkin untuk lebih dalam mempelajari ini harus cari feel-nya dulu. Karena nggak bisa dua kali latihan. Harus berkali-kali. Nanti juga kalau udah sering latihan pasti juga bisa mahir atau jago gunain metode scalping ini. Metode scalping ini udah saya buktiin dapat sekitar 50 atau 60 pip minimal. Tergantung dari pergerakan candlenya juga dan trennya juga. Oke, sekian. Terima kasih. Izin ya Bang, aku sharing. Jadi awalnya tuh aku sharing sama Bang Ogut. Bang, aku tuh lagi latihan scalping pakai Bollinger kan gitu kan. Tapi suka telat-telat kan gitu kan. Pakai Bollinger sama RSI awalnya gitu. Terus suka telat ininya konfirmasinya. Ternyata settingan RSI ku tuh masih yang 14. Terus dikasihlah settingannya yang dari Bang Ogut itu yang pakai 9. Terus sama dikasih tahu yang MACD itu. Nah, dari situ aku mulai ini gabungin antara Bollinger terus sama RSI sama MACD. Kebetulan aku juga bilang kalau pakai M5 kok suka ini ya turun dulu baru kelihatan indikatornya atau naik dulu baru indikatornya kelihatan cekung dan sebagainya. Terus dikasih tahu, tapi kalau pakai M1 mesti selalu ngeprank terus kan. Akhirnya coba pakai M2 kan gitu. Nah, aku ikutin nih pakai M2. Mungkin ada sekitar kalau nggak salah sih akhir tahun ya Bang ya, akhir tahun bulan Desember Januari lah aku mulai banyak latihan itu. Nah, mungkin ada sekitar 2 bulan lah aku nyoba-nyoba sampai ketemu feel-nya itu tadi, ikut metodenya Bang Ogut. Nah, alhamdulillah sih kelihatan hasilnya baru sekitar sebulan inilah ya kita baru kelihatan ininya, apa namanya, hasilnya. Terus kebetulan dapat modal juga jadinya jadi kelihatan wow gitu kan yang awalnya cuma $20, $30, sekarang jadi ratusan kan gitu. Karena awalnya aku cuma pakai Bollinger, EMA, jadi ada EMA 50 sama 200 yang sering aku perhatiin selalu banyak tertahan di situ. Kalau misalkan dia tembus berarti dia akan misalkan buy ya dia akan lebih terbang, kalau kita sell ya dia akan lebih junam kayak gitu. Jadi yang aku lihat selain di Bollingernya, mid dari upper kemudian low, kemudian ada EMA. Nah itu RSI sama MACD jadi sekarang jadi acuan juga untuk entry. Tapi selalu saya lihat mapping besarnya dulu. Jadi arahnya kemana? Kayak tadi yang aku dapat 600-an itu kan Abang habis mapping yang sell SAU kan. Nah di situ
wah ini juga ternyata sejalan juga indikatornya, jadinya aku berani entry di situ. Meskipun agak ke bawah ke atas sedikit, tapi yakin minimal 50 pip lah itu pasti dapat kalau kita ngikutin RSI sama MACD itu. Gitu sih Bang, kalau aku gitu. Bu Arlin dengan metode seperti ini paling gede pernah berapa dolar waktu itu Bun, satu hari? 1 hari aku pernah 1.200. Nah, bagaimana Bu Arlin kadang kan tahu nih kapan harus masuk gede, kapan harus masuk kecil. Nah, itu ketika sinkronisasi tadi ya, ketika dengan PRZ, Iya, kemudian indikatornya mendukung. terkonfirmasi dengan tadi MACD dan RSI di time frame 2 menit. Iya. Bu Arlin beranikan untuk masuk gede di situ ya. Iya, meskipun kadang mungkin masukku itu nggak terlalu pucuk banget atau di lembah banget, tapi selama itu konfirmasi, aku ini, apa namanya, berani entry gede. Kemudian untuk titik take profitnya, gimana Bu Arlin? Apakah model alhamdulillah atau ada target tertentu atau gimana selama ini? Sebenarnya kalau tadi TP wajib itu di 45 tadi, 45, 50 itu TP wajib. Terus aku lihat di EMA juga ada kemungkinan pantulan nggak, ada ketahan atau enggak, kayak gitu sih. Tapi biasanya 50, 70 pip itu saya cukup sih kalau saya sih, apalagi kalau udah lot gede, nggak berani hold lama-lama sebenarnya gitu. Jadi take profit secukupnya lah ya, intinya. Iya. Nanti masuk lagi gitu aja sih. Jadi karena tektokan, karena, kita nggak nge-hold sampai target yang jauh, jadi selama itu udah apalagi kalau udah di upper band gitu ya kita take profit, kadang di mid pun saya juga udah take profit. Jadi tergantung ini aja, lihat momentumnya juga, kalau kitanya lagi strong naik, ya aku hold, tapi kalau misalkan kayaknya ketahan-tahan, ya udah deh close aja gitu.